Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang fungsi-fungsi gigi pada mobil manual dan tips-tipsnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih rinci bagaimana fungsi-fungsi gigi pada mobil manual. Video ini dikhususkan bagi para pengemudi mobil transmisi manual, khususnya yang baru saja belajar mobil. Sebaiknya mengetahui fungsi-fungsi gigi 1, 2, 3, 4, dan 5 pada mobil manual. Oke teman-teman, secara umum hampir seluruh mobil yang berada di Indonesia memiliki sistem transmisi sampai 5 percepatan yang terdiri dari gigi 1, 2, 3, 4, dan 5. Namun ada juga beberapa merek mobil di Indonesia yang memiliki sistem transmisi manual sampai 8 percepatan. Misalnya pada mobil Toyota Sinta dan Wuling Cortez yang memiliki sistem transmisi manual sampai 6 percepatan, dan Porsche 911 yang menggunakan sistem transmisi manual sampai 8 percepatan, teman-teman. Teman-teman, berikut ini adalah informasi yang kamu butuhkan seputar fungsi gigi 1, 2, 3, 4, dan 5 pada mobil bertransmisi manual, cara oper gigi pada mobil manual, hingga beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan pengendara mobil dengan sistem transmisi manual. Oke teman-teman, kita akan bahas satu persatu. Pertama-tama, fungsi gigi pada mobil manual. Sebagai pengetahuan dasar bahwa fungsi gigi pada mobil manual yang paling sederhana adalah untuk mengatur kecepatan dan performa daya dorong mobil saat ingin melakukan manuver-manuver. Kamu harus mengetahui di mana posisi gigi pada mobil manual yang tepat. Di saat kamu melakukan oper gigi mobil, di saat itu juga kecepatan dan performa mesin akan berubah. Sederhananya, teman-teman, baik mobil melaju dalam kecepatan rendah ataupun tinggi, maka posisi gigi mobil manual harus disesuaikan, teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya fungsi gigi 1. Kita tarik ke kiri sedikit lalu kita ke atas. Fungsi gigi 1 pada mobil manual merupakan posisi dasar, teman-teman. Saat kamu baru saja menyalakan mesin mobil dan melaju, sebaiknya masukkan gigi 1 terlebih dahulu. Jadi gigi 1 bisa kamu gunakan saat mobil melaju pada kecepatan 0 km sampai 20 km per jam. Apabila kamu sedang berkendara pada medan menanjak atau cukup curam, sebaiknya gunakan gigi 1, teman-teman. Selanjutnya fungsi gigi 2. Ke kiri sedikit lalu ke bawah. Jika kamu menaikkan kecepatan saat baru saja mengemudi dengan gigi 1, maka sebaiknya pindahkan gigi mobil dari gigi 1 ke gigi 2. Gigi 2 ini digunakan saat kamu berkendara dalam kecepatan antara 15 km sampai dengan 35 km per jam, teman-teman. Jadi selain itu, gigi 2 bisa kamu gunakan saat melaju pada medan jalanan menanjak dengan tingkat tanjakan yang cukup landai, teman-teman. Jadi tidak begitu tinggi ya, teman-teman. Selanjutnya gigi 3. Langsung kita ke atas, teman-teman. Tekan kopling lalu kita ke atas.
Oke. Fungsi gigi 3 ini digunakan pada saat kamu berkendara dengan memberikan sedikit dorongan pada mesin mobil yang cukup kuat, khususnya pada kondisi aspal, jalanan yang tidak rata seperti jalanan bergelombang. Gigi 3 ini merupakan gigi standar, teman-teman, dengan kecepatan antara 30 km sampai dengan 60 km per jam. Selanjutnya gigi 4. Kita ke tengah lalu langsung kita ke bawah. Fungsi gigi 4 cocok digunakan pada medan jalanan yang cukup lenggang, di mana kamu ingin berkendara dengan kecepatan yang cukup tinggi, teman-teman. Misalnya saja seperti di jalan tol dengan batas kecepatan 60 km sampai 80 km per jam, teman-teman. Maka gigi 4 ini cocok digunakan saat mobil melaju dalam kecepatan antara 50 km sampai 80 km per jam, teman-teman. Selanjutnya fungsi gigi 5. Kita ke kanan sedikit lalu ke atas. Fungsi gigi 5. Semakin tinggi posisi tuas persneling, semakin tinggi gigi yang kamu gunakan dalam berkendara, maka semakin tinggi pula kecepatan mobil kamu melaju. Gigi 5 merupakan gigi terpuncak, teman-teman, dengan kecepatan mobil di atas 80 km per jam. Selanjutnya, teman-teman, tips-tips saat memasukkan gigi mobil manual. Setelah mengetahui fungsi gigi 1, 2, 3, 4, dan 5 pada mobil bertransmisi manual, kamu harus memahami dengan baik dan benar cara mengubah posisi gigi mobil manual. Misalnya saja pindah gigi mobil dari 3 ke 1, cara oper gigi mobil, memindahkan gigi mundur pada mobil transmisi manual, dan arti simbol R. Oke, teman-teman, tips pertama. Tips pertama, posisi tuas persneling yang berada di tengah dan sulit sekali untuk dipindahkan ke arah kanan atau kiri, maka mobil tersebut dalam keadaan gigi netral. Oke, tips kedua. Saat ingin memasukkan gigi pada mobil manual, kamu bisa melakukannya dengan menggeser tuas ke paling kiri, lalu dorong ke atas atau ke depan. Tips ketiga, saat ingin menggunakan gigi kedua, maka kamu harus memasukkan gigi 1 terlebih dahulu dengan cara menahan tuas transmisi ke bagian kiri, lalu tarik langsung ke belakang. Contoh seperti ini, tarik ke kiri lalu tarik langsung ke belakang. Tips yang keempat, pindah gigi mobil dari 2 ke 3 dengan mendorong tuas ke bagian tengah. Mendorong tuas ke bagian tengah, lalu geser sedikit ke kanan, tetapi tidak sampai mentok, lalu dorong lagi ke depan. Nah, ini gigi 3. Tips kelima, pindah gigi mobil dari 3 ke 4. Jadi dari 3 ke 4 dengan menarik tuas persneling ke belakang. Ini tengah lalu ke belakang. Lalu tips ke-6, pindah gigi mobil dari 4 ke 5. Yakni dengan cara mendorong tuas ke bagian tengah, lalu geser ke kanan sedikit dan dorong ke depan. Nah,
ini gigi 5. Tips ketujuh, saat akan mengubah gigi mundur mobil, maka kamu harus mengerti istilah atau simbol R pada mobil. Arti R pada gigi mobil manual adalah sebagai gigi mundur mobil. Cara menggunakannya semula dari posisi netral, dari netral di tengah ini, lalu dorong tuasnya ke kanan sedikit dan tarik langsung ke bawah. Jadi seperti ini. Tips ke-8 teman-teman, saat berkendara pada medan jalanan yang ekstrim seperti tanjakan atau turunan yang curam, melakukan oper gigi mobil saat mobil melaju dengan putaran mesin yang tinggi sah-sah saja teman-teman. Selanjutnya teman-teman, RPM yang tepat untuk pindah gigi mobil manual. Hal selanjutnya yang perlu kamu ketahui dan pahami adalah bagaimana caranya untuk melakukan oper gigi pada mobil bertransmisi manual. Untuk melakukan oper gigi mobil tersebut, kita juga harus memahami putaran mesin yang tepat untuk melakukan oper transmisi tersebut. Putaran mesin atau RPM yang tepat untuk pindah gigi berkaitan erat dengan gigi yang digunakan atau kecepatan mobil itu sendiri. Jadi memperhatikan RPM sangat membantu dalam menerapkan cara perpindahan gigi mobil manual yang halus. Jadi putaran mesin mobil yang berada di angka antara 3000 sampai 4000 RPM biasanya dibutuhkan untuk oper gigi. Biasanya digunakan untuk oper naik gigi mobil dari gigi 1 ke gigi 2 dan seterusnya. Pada tingkat putaran mesin yang seperti itu, mobil sudah bisa melaju di atas medan yang menanjak dengan posisi torsi yang maksimal. Kamu hanya perlu menyesuaikan pengaturan giginya saja. Jadi biasanya mobil yang melaju dalam kecepatan 35 km per jam yang menggunakan gigi 2, maka angka putaran mesinnya bertahan pada angka 3500 sampai 4000 RPM. Oleh sebab itu, penting untuk selalu memantau speedometer dan tachometer saat berkendara. Tujuannya agar kamu mengetahui angka putaran mesin yang tepat yang harus dipertahankan pada kecepatan yang stabil tanpa menurunkan gigi. Dengan begitu, bukan hanya berkendara dalam kecepatan stabil saja, melainkan kamu akan lebih hemat bahan bakar dan tidak kehilangan tenaga mesin selama mobil melaju. Cara agar kamu berkendara dengan seoptimal dan seefisien mungkin adalah dengan mempertahankan putaran mesinnya yang disesuaikan dengan gigi dan kecepatan mobil. Sebagai contoh, bila kamu ingin mengoptimalkan putaran mesin di angka antara 2000 sampai 3000 RPM, maka transmisi yang akan digunakan adalah gigi 3 dengan kecepatan mobil melaju sebesar 40 km per jam. Oke teman-teman, selanjutnya kesalahan umum saat mengemudi pada mobil manual. Beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan oleh pemula dalam mengendarai mobil manual, antara lain 1, sering menggantungkan kaki di pedal kopling. Nah, ini tidak boleh teman-teman. Memang disarankan dalam berkendara, kamu harus mencari posisi ternyaman agar bisa fokus dalam berkendara. Akan tetapi, bukan berarti kebiasaan menggantungkan kaki pada pedal mobil jadi dibenarkan, teman-teman.
Apabila kebiasaan buruk tersebut tidak segera kamu ubah, maka kamu bisa memperpendek usia kopling. Karena kopling jadi lebih cepat dan lebih mudah haus saat kamu menggantungkan kaki pada pedal kopling. Kemudian kedua, teman-teman, jangan langsung memindahkan gigi mundur saat mobil masih melaju. Kesalahan selanjutnya yang sering sekali terjadi adalah saat kamu hendak memindahkan gigi mundur, tetapi mobil masih melaju ke depan. Nah, kebiasaan ini sering terjadi, teman-teman, waktu pengemudi akan memarkirkan mobilnya. Kebiasaan buruk ini akan berdampak pada pendeknya usia transmisi mobil, teman-teman, dan menciptakan suara kasar saat mobil manual ditekan mundur selagi mobil masih melaju ke depan. Selanjutnya ketiga, tangan sering bersandar pada tuas persneling. Nah, itu tidak boleh, teman-teman. Memang kita berjam-jam memegang kemudi setir mobil cukup melelahkan. Oleh karena itu banyak sekali pengemudi yang meletakkan atau menyandarkan tangan pada tuas persneling. Teman-teman, memang tidak terlalu membahayakan pengemudi dan penumpang, tetapi kamu perlu mengetahui bahwa tepat di bawah tuas persneling tersebut terdapat sistem mekanis yang mudah rusak bila secara terus-menerus kamu tekan. Jadi tidak disarankan untuk meletakkan tangan pada persneling. Kemudian keempat, kesalahan selanjutnya yang paling umum dan paling sering terjadi dan dilakukan banyak pengemudi mobil bertransmisi manual adalah dengan menginjak kopling setengah. Menginjak kopling setengah merupakan kesalahan yang fatal karena bisa membuat kopling jadi mudah rusak. Kopling sebagai penghubung antara transmisi dan mesin harus kamu perhatikan cara menggunakannya. Bila selalu menginjak setengah, maka tak heran bila kopling mobil kamu jadi cepat rusak, teman-teman. Sebelumnya sudah disinggung bahwa kamu harus mengetahui RPM yang tepat untuk pindah gigi. Akan tetapi banyak kasus ditemukan bahwa pengemudi menggunakan gigi yang tinggi di saat putaran mesin di angka RPM yang rendah. Jadi jika kamu konsisten tetap melakukan hal tersebut, maka bukan tidak mungkin engine lodging atau kondisi di mana mobil harus bekerja lebih ekstra untuk menggerakkan mobil itu akan terjadi. Oke, teman-teman, sekian dulu penjelasan tentang fungsi-fungsi pada gigi dan tips-tipsnya. Semoga video ini bermanfaat untuk driver-driver pemula dalam mengendarai kendaraannya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.